Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hasan dari kelas B Manajemen Angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai desain barang dan jasa. Desain produk atau jasa adalah salah satu dari 10 keputusan dari manajemen operasi. Tujuan suatu keputusan produk adalah mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Selanjutnya adalah pemilihan produk dan jasa. Adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien agar produk baru sukses di pasar. Manajemen operasi harus menjalin komunikasi dengan baik kepada konsumen, pengelola produk, proses, pemasok. Selanjutnya adalah siklus hidup dan strategi. Siklus hidup atau produk terdiri atas 4 fase: perkenalan, pertumbuhan, kematangan, penurunan. Siklus hidup berbeda-beda antara produk beberapa jam saja, koran 1 minggu, tabloid beberapa bulan, mode beberapa tahun, rekaman piringan hitam beberapa dekade. Analisis produk berdasarkan nilai. Manajer operasi yang efektif memilih produk yang terlihat paling menjanjikan, menganut prinsip Pareto. Organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. Selanjutnya adalah menghasilkan produk baru. Peluang produk baru. Perusahaan yang sukses saat ini adalah perusahaan yang sedekat mungkin dengan kebutuhan konsumen. Pentingnya produk baru. Perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Yang pertama itu sistem pengembangan produk. Yang kedua itu quality function development atau yang sering kita sebut dengan QFD. Yang ketiga, membuat organisasi untuk pengembangan produk. Yang keempat itu kemampuan untuk memproduksi dan rekayasa ini. Selanjutnya adalah sistem pengembangan produk. Yang pertama itu ide, bersumber dari perusahaan, lingkungan, teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi di pasar, pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Yang ketiga itu spesifikasi fungsional, bagaimana cara kita produk tersebut. Yang keempat itu spesifikasi produk, bagaimana produk akan dibuat. Yang kelima, ulasan desain, bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. Yang keenam, pengujian pasar, apakah produk memenuhi keinginan pasar. Yang ketujuh, pengenalan produk di antara ke konsumen. Yang kedelapan, evaluasi, berhasil atau tidak. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan pengembangan produk. Ide dari banyak sumber, apakah perusahaan mampu melaksanakan ide, persyaratan pelanggan untuk memenangkan pesanan, spesifikasi fungsional, bagaimana produk akan berfungsi, spesifikasi produk, bagaimana produk akan dibuat, peninjauan desain, apakah spesialisasi produk ini merupakan cara terbaik untuk memenuhi keinginan pelanggan. Selanjutnya adalah quality function development, adalah proses penetapan permintaan pelanggan dan menerjemahkan. Selanjutnya adalah suatu perangkat QFD, adalah rumah kualitas. Rumah kualitas adalah bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang menggunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Selanjutnya ada 6 langkah untuk membuat rumah kualitas, yaitu yang pertama itu kenali keinginan pelanggan, yang kedua itu kenali bagaimana produk atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan, yang ketiga itu menghubungkan keinginan pelanggan dan dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi pelanggan tersebut. Yang keempat itu kenali hubungan antara sejumlah bagaimana pada perusahaan. Yang kelima itu buat tingkah kepentingan. Yang keenam itu evaluasi produk pesaing. Selanjutnya adalah permasalahan desain. Desain tangguh. Desain
desain yang dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan, bahkan dengan ada kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Desain modular, desain di mana bagian akan komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan diganti dengan mudah. Selanjutnya adalah contoh desain. Penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Yang selanjutnya adalah komputer aided manufacturing. Penggunaan komputer khusus untuk memandu dan mengendalikan peralatan produk. Yang kelima, teknologi virtual reality, bentuk komunikasi visual di mana berbagai citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya. Selanjutnya adalah analisis nilai, suatu tujuan atas produk yang berhasil yang dilakukan selama produksi, etika dan desain yang ramah lingkungan. Suatu aktivitas manajemen operasi yang paling etis dan peka terhadap lingkungan adalah meningkatkan produktivitas ketika pengiriman barang dan jasa yang diinginkan. Selanjutnya adalah kontinun pengembangan produksi, strategi pengembangan internal, analisis usaha patungan membeli teknologi atau keahlian dengan mengakuisisi pihak pengembangan. Strategi pengembangan internal, migrasi produk, ada perbaikan terhadap produk, dan ada pengembangan produk baru secara internal. Selanjutnya adalah penerapan pohon keputusan pada desain produk. Yang pertama digunakan untuk membuat keputusan produk baru dan untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Yang kedua bermanfaat ketika terdapat serentetan keputusan dan beragam hasil yang mengakibatkan keputusan selanjutnya yang diikuti hasil yang lain. Yang ketiga untuk membentuk sebuah pohon keputusan. Ya, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.